Karena saya menyerahkan kertas kosong selama ujian masuk perguruan tinggi. Ayahku mengusirku dari rumah dengan marah. Saat aku kelaparan di jalanan. Seorang kakak perempuan yang cantik di lokasi konstruksi menjemput saya dan membawa saya pulang. Bagi saya untuk makan untuk saya minum. Dan belikan aku celana dalam. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa ayah saya sangat kaya. Saya pasti akan membalasnya dengan baik di masa depan. Dia pikir aku bercanda tentang hantu. Faktanya, identitas asli saya adalah Jing. Tuan muda terkaya di kota. Ujian masuk perguruan tinggi hanyalah masalah kecil bagi saya. Bahkan tanpa nilai, saya masih bisa belajar di luar negeri. Tetapi ketika saya menyerahkan kertas kosong, ayah menghentikan semua kartuku. Dan mengusirku dari rumah. Perjalanan ke rumah lamaku tidak memilikimu sebagai seorang anak. Anda sudah terbiasa sejak Anda masih kecil. Jangan rasakan penderitaan dunia. Saya tidak tahu bagaimana menghargai. Aku tidak percaya. Aku masih bisa menghidupi diriku sendiri tanpamu. Akibatnya, saya tidak memiliki pendidikan dan pengalaman. Bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan. Saya akhirnya melamar pelayan. 9 dari 10 mangkuk yang sudah disikat seharian masih kotor. Dan aku memecahkan satu lagi. Jadi saya diusir oleh bos saya hari itu. Pada saat ini, saya sangat merasakan penderitaan dunia. Tapi aku lebih suka mati kelaparan daripada tunduk pada rumah. Saya lelah dan bingung setelah seharian keluar dan sekitar. Saya melihat seorang pria makan siang kotak di dekat lokasi konstruksi. Dia terlihat segar. Keringat di wajah mengalir di kulit. Jatuh ke kerak kemeja yang sedikit terbuka. Ah, itu seorang gadis. Dia berhenti menampar dan menatapku. Pipi merah itu semakin memerah. Aku berjongkok di sebelahnya dan menelan saliva. Apa mau dimakan juga? Aku menganggukkan kepalaku. Dia tersenyum dan bangkit untuk membeli kotak makan siang lagi. Ada lubang di belakang overall longgarnya. Menjulang di pintu samping. Rinduannya membuatmu tertawa terbahak-bahak. Dia menemukan saya tertawa sangat keras. Lihat ke belakang. Keberuntungan menyebar ke Lauzu dalam sekejap. Dia menyerahkan kotak makan itu padaku. Buka baju dengan tergesa-gesa. Di sekitar pinggang. Hanya mengenakan rompi ketat berwarna putih dengan tonjolan besar di dada. Saya berdiri di sana dengan kotak makan siang saya. Apakah ini sesuatu yang bisa saya lihat? Abaikan wajah. Saya mengambil gigitan besar nasi. Terima kasih untuk kotak makan siangnya. Nama saya Lu Chen. Bagaimana denganmu, Shen 11? Apakah kita pernah bertemu? Dia menganggukkan kepalanya. Saya bosan di rumah selama liburan musim panas. Ayah saya membiarkan saya pergi ke restoran keluarga untuk mengalami hidup. Aku di aula depan. Shen 11 sedang mencuci piring di dapur belakang. Maka saya tidak memiliki banyak kesamaan dengannya. Suatu hari tidak ada cukup orang di dapur belakang. Saya pergi untuk mendukung, ingat. Jadi itu kamu? Dan saya makan dengan cara yang tidak jelas. Sambil menambahkan sepotong daging lagi dari kotak makan siangnya. Shen 11, aku ingat kamu. Ayahku kaya. Rahmat Anda yang menetes hari ini. Aku akan membalasmu dengan musim semi di masa depan. Dia menjalankan kostum kotor saya naik turun. Tidak apa-apa untuk tersenyum padaku. Hanya makan siang kotak. Anda tidak perlu mengembalikannya. Aku menatap lemari pakaianku yang berminyak. Dan dia menghela nafas. Seperti aku sekarang. Itu normal baginya untuk tidak mempercayainya. Akan menyenangkan untuk tidak memperlakukan saya sebagai pembohong. Dia akan pergi setelah makan semua makan siang di dalam kotak. Aku bergegas ke depan dan meraih pakaiannya. Bahwa aku bisa bergaul denganmu. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Dia jelas membuat beberapa kesalahan. Lingkungan tempat saya tinggal sangat miskin. Tidak apa-apa, lihat ketulusanku. Dia tersentuh. Dia berpikir apakah akan setuju atau tidak. Tapi sebaik dia. Dan dia terlihat mudah tertipu. Pasti mudah ditindas. Aku akan memegang pahanya erat-erat dan tetap di sampingnya. Selamatkan dia dari tipu oleh orang jahat. Ikuti dia ke desa di kota. Meskipun saya siap secara mental. Tapi masih tidak menyangka. Lingkungan tempat dia tinggal akan sangat buruk. Koridor sempit yang lembab. Dan kamar single kecil tanpa lampu. Yang paling keterlaluan adalah kamar mandi bahkan tidak memiliki pintu. Untungnya. Kamar single kecil ini dibersihkan olehnya. Selimutnya terlipat rapi.
Barang diatur secara berurutan. Ada seluruh dinding buku. Aku melihat sekeliling ruangan. Berdiri di depan pintu kamar mandi. Bahwa aku sangat kotor. Bolehkah aku mandi dulu? Menemukan satu set spray. Membuat tirai di pintu kamar mandi. Spray kotak-kotak biru tua. Bergoyang sedikit melawan angin. Pria baik angin sejuk meniup pantat kamar mandi. Itu salah satu pengalaman hebat dalam hidup. Shen 11 itu. Apakah Anda memiliki pakaian yang bersih dan lebih besar untuk saya? Dia memberiku kaos. Yang ini baru. Saya membeli yang besar tanpa celana dalam. Apakah Anda memiliki yang baru? Saya ingin menampar diri sendiri ketika saya menanyakan pertanyaan ini. Benar saja, dia kembali tersipu. Saya akan pergi ke supermarket di lantai bawah untuk membelinya untuk Anda. Lalu dia membelikanku sebungkus. Celana dalam pinggang tinggi paman 4 sudut. Kuda itu juga dibeli kecil. Apalagi yang bisa kau lakukan? Puaskan dengan itu. Tidak ada pemanas air. Aku mengangkat tirai dan menjulurkan kepalaku. Sangat dingin sehingga saya ingin menembak diri saya sendiri terbang. Shen 11 meletakkan buku yang ada. Sedikit senyum malu. Saya biasanya mencuci dengan air dingin. Anda ingin air panas, saya akan merebusnya untuk Anda. Lalu dia membawa ember plastik merah. Rebus aku panci air panas demi panci. Saya sangat tersentuh olehnya. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Seseorang merebus air untukku dalam ketel. Setelah mandi dan merebus 30 atau 40 panci air panas. Saklar baru saja melompat dari saya. Aku menyentuh handuk hitam itu dan keluar. Saat ini, Shen 11 baru saja menyelesaikan saklar. Cahaya yang tiba-tiba membuat kami berdua sedikit salah. Ia berhenti sejenak. Garis dengan mata bingung, berpakaian cepat, jangan masuk angin. Hanya ada satu tempat tidur 1,2 meter di kamar single kecil. Dia mengganti spray bersih. Saya meletakkan tikar di tanah untuk tidur. Anda pergi tidur. Anda seorang gadis. Apalagi yang ingin dia katakan? Aku menghentikannya. Saya masih memiliki sikap pria itu. Dia tidak bisa mengencingi saya. Aku takut masuk angin. Dia meletakkan lapisan karton lain di bawah tikar. Gayanya yang lembut dan teliti. Tusuk hatiku lagi. Dan di hadapanku. Semua gadis kaya yang kutemui berbeda. Bahkan jika identitasnya sangat berbeda. Saya masih berpikir dia punya. Ada cahaya yang tak tertandingi. Saya terbangun di tengah malam oleh suara tipis dan tajam. Benda tak dikenal itu merangkak ke lenganku. Aku melompat ke tempat tidur. Berguling dan merangkak menuju Shen 11. Tolong. Shen 11 sangat ketakutan olehku sehingga dia tidak bisa mendorongku pergi. Menyalakan lampu, itu adalah kecoa besar dan gemuk. Dan dia menatapku seperti orang gila. Seolah bercampur dengan ejekan. Saya sangat takut sehingga saya bersembunyi di belakang Shen 11. Seluruh orang merinding. Bagaimana bisa ada kecoa sebesar itu? Shen 11 dengan tenang menggunakan sol sepatunya untuk membuat kecoa kembali ke barat. Memompa handuk kertas untuk membersihkan TKP. Disinfeksi dengan alkohol. Penampilan terampil itu hanya menyedihkan. Saya akan membeli kelambu besok. Serangga tidak akan merayap pada Anda. Aku terlalu takut untuk mematikan lampu dan tidur. Dia mengangkat sudut mulutnya dengan cara yang buruk dan berkata. Menyalakan lampu juga menarik serangga lain. Sakit punggung karena tidur malam ini. Karena tanahnya basah dan ada banyak serangga. Keesokan harinya saya bangun dengan banyak eksim di punggung saya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ambil saja uang dari laci dan bawa aku ke rumah sakit. Melihat uang yang berserakan di tangannya. Saya tahu dia telah menyimpan sedikit ini untuk waktu yang lama. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Bag kecil ini tidak menghalangi. Bocah itu memarahi kulit kasar dan daging tebal itu, dan segera sembuh. Bagaimana cara kerjanya? Berhenti bicara dan pergi ke rumah sakit sekarang. Di area istirahat rumah sakit. Lihat dia berdiri di depan jendela pembayaran. Dia dengan hati-hati menyerahkan uang di tangannya. Punggung kurus itu menyedihkan. Aku bersumpah dalam hati di hatiku. Bersikap baik padanya. Sedikit lebih baik. Tidak peduli bagaimana Anda memakan orang dan hidup di dalamnya, Anda harus berada di luar titik. Jadi saya ingin pergi ke lokasi konstruksi bersamanya untuk memindahkan batu bata. Shen 11 tertawa terbahak-bahak. Pekerjaan ini terlalu melelahkan. Kau tak bisa melakukannya.
Mengapa saya tidak bisa melakukannya dengan tangan dan kaki kurus Anda? Shen 11 tidak bisa memelintirku. Membawa saya ke lokasi konstruksi. Saya tidak berharap punggung saya sakit hanya dalam beberapa jam. Pulang saja. Jika Anda tidak terbiasa duduk, Anda dapat dengan mudah terluka. Shen 11 berdiri berjinjit. Amankan helm di kepalaku. Jika Anda tidak menunjukkan gigi putih Anda dan tersenyum kepada saya, wajah Anda penuh dengan abu. Mengapa Anda masih menggoda di sini tanpa bekerja? Manajer proyek yang angkuh. M.A. Yudin bersembunyi di tempat teduh. Terus buat para pekerja bekerja lebih cepat. Semua orang kepanasan dan lelah. Setelah datang ke Shen Xingsheng, lihat kembali padaku. Menarik uang tunai yang kusut. Jika Anda lapar, cari sesuatu untuk dimakan. Aku akan bekerja dulu. Tidak menunggu jawaban saya. Dia mendorong gerobak penuh batu bata. Ke matahari yang terik. Pakaiannya basah oleh keringat. Sangat pas dengan lekukan tubuh. Saya terkejut dengan tubuhnya yang ramping. Bagaimana Anda bisa menangani gerobak yang begitu berat? Dan matahari yang begitu besar. Saya tidak bisa tidak sakit hidung dengan uang yang dia berikan kepada saya. Semakin saya merasa uang kertas di tangan saya panas. Menghasilkan uang sangat sulit. Hari yang begitu panas. Biarkan para pekerja terkena sinar matahari di siang hari. Ini terlalu intimidasi. Sudah waktunya bagi semua orang untuk beristirahat di siang hari, kan? Maidin mengangkat alisnya. Dengan sebatang rokok di mulutnya, dia berkata samar-samar. Di mana Anda mendapatkannya, bocah? Anda meminta saya untuk melakukan sesuatu lagi. Suhu sekarang di 40-an. Anda memiliki pekerja yang bekerja di luar? Bisakah Anda bertanggung jawab atas apa yang terjadi? M.A. Yiding memadamkan rokok dan menunjukkan seteguk gigi hubar. Ekspresi memiliki. Jika Anda tidak ingin melakukannya, Anda bisa keluar. Banyak orang membutuhkan uang sekarang. Apa yang tak bisa dilakukan? Aku benar-benar kesal. Berjalan menuju Maidin. Turunkan suaramu dan peringatkan dia bahwa ayahku adalah Lujino. Real estate di sini adalah miliknya. Kalian lebih baik saling mengenal. Maidin tercengang. Kemudian senyum di wajahnya perlahan tumbuh lebih besar. Pada akhirnya, dia tertawa begitu keras sehingga dia tidak bisa meluruskan pinggangnya. Ayahku masih milik Li Ka-shing. Hahaha. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tak berdaya. Ini seperti melempar pukulan dan memukul kapas. Ternyata itu karena restu ayahku. Aku bukan apa-apa. Aku akan memanggil paman kedua yang paling mencintaiku. Bisa bantu aku mengelolanya? Manajer proyek di lokasi konstruksi. Biarkan para pekerja bekerja di tengah hari. Ayahmu yang tidak akan membiarkan kami mengurusnya. Mengapa Anda tidak mengakui kesalahan Anda padanya? Laulu benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Tapi aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Dia datang untuk memohon padaku dan aku tidak akan kembali. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk terkena sengatan panas di lokasi konstruksi. Saya hampir jatuh ke blender ketika saya pingsan. Shen 11 yang mengetahui dan membantunya untuk beristirahat. Paman Chen, yang menderita sengatan panas, beristirahat sebentar sebelum pulih. Paman Chen mengipasi angin dengan pinggiran topinya. Sambil menghela nafas, untungnya, anak ini Shen 11. Kalau tidak, aku akan mati. Saya menyerahkan air itu kepada Paman Chen. Minum air untuk mendinginkan panasnya. Wajah Paman Chen kurang 1 meter dari bayi yang putih dan bersih. Mengapa Anda datang ke lokasi konstruksi ini untuk menderita? Saya datang dengan Shen 11. Paman Chen mengambil air dan meneguknya. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, kalian semua adalah anak-anak yang baik. Shen 11 hanya tidak bertanya tentang kehidupan. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, saya datang ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata untuk mendapatkan biaya kuliah. Anda juga di sini untuk mendapatkan biaya kuliah. Tapi aku malu saat ditanya. Dia buru-buru menggeleng. Tidak ada yang datang, jadi aku makan saja. Saya tidak selalu bisa mengatakan bahwa saya mendapat 0 poin karena ujian masuk perguruan tinggi. Ditendang keluar rumah oleh ayahku. Shen 11 dapat melihat bahwa suasana hatiku sedang buruk. Mencoba membuatku tertawa. Jadi dia mengajakku makan makanan enak. Kios kecil pinggir jalan penuh dengan pekerja yang baru pulang kerja. Mereka tampaknya sangat akrab dengan Shen 11. Tersenyumlah dan sapa Shen 11. Apakah ini pacarmu? Sungguh anak yang tampan. Shen 11 tercengang.
Aku mengambil bahunya dan memberikannya pada adiknya. Kita bersaudara, oke? Paman tersayang. Jangan mengolok-olok Shen 11 kami di masa depan. Dia berkulit tipis. Ledakan tawa lainnya. Shen 11 menarikku ke bawah dengan wajah merah. Kamu tidak malu sama sekali. Aku tersenyum dan mengedipkan mata padanya. Mas. Adegan apa yang belum pernah kamu lihat? Dia memasukkan ikan ke dalam mangkuk. Beri aku 3 dan 4. Saya biasa makan ikan dan tersangkut di tenggorokan saya dengan tulang ikan. Saya tidak pernah memakannya lagi. Dia melirikku tanpa daya. Ambil tulang ikan dan makan sandung lamur ikan. Beri aku semua sandung lamur ikan dengan lebih sedikit duri di sini. Anda tidak punya daging untuk dimakan. Tidak apa-apa untuk melihat bagaimana dia makan dengan serius. Mataku panas. Terutama tertekan. Dulu saya suka memesan banyak makanan. Setiap hidangan hanya gigitan. Pemborosan seperti itu. Aku baru tahu sekarang. Ada begitu banyak orang. Bahkan, saya tidak tahan membuang sebutir beras yang jatuh di atas meja. Apakah Anda masih terbiasa makan? Aku tersenyum dan mengangguk. Tapi saya melihat yang hijau di sayuran. Memikirkannya dengan jelas, kulit kepalaku mati rasa. Jika saya harus melompat sebelumnya, Anda harus membalikan meja. Tapi sekarang bos wanita hotel mencoba yang terbaik. Piring goreng. Dengan bayi kecil yang menunggu untuk diberi makan di punggungnya. Setiap orang menjalani kehidupan yang serius. Bagaimana aku bisa memecah keheningan ini? Aku akan memasak untukmu setelah aku merendahkan suaraku. Terlalu mahal untuk makan di luar sepanjang waktu. Heather ulasan. Sudut mulutmu terangkat, kamu serius? Lebih benar dari mutiara. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan keberanian. Dikatakan memasak untuk Shen 11. Sebelum itu, saya bahkan belum sering berada di dapur saya. Saya juga belajar pembukuan dan tawar-menawar untuk pertama kalinya. Lagi pula, dana terbatas. Lihatlah Shen 11 bekerja sangat lelah. Saya merasa bahwa setiap dolar dari kotak bunga membuat saya merasa tertekan. Masakan saya tidak berhasil. Tapi untungnya, Shen 11 bukan pemilih makanan. Anda tetap bisa memakannya. Dia enggan mengeluarkan uang untuk celana baru. Saya menaruh lubang di overalnya. Dia tertawa dan mengeluh tentang kebenaran yang mengerikan. Tapi aku tidak sabar untuk memakainya setiap hari. Untuk meringankan beban dirinya. Saya melatih keterampilan memasak saya dengan keras dan membuat kotak makan siang untuk dijual di lokasi konstruksi. Untuk menutupi pengeluaran kita sehari-hari. Seiring waktu, ada rasa ketergantungan. Saya diangkat di telapak tangan saya. Seharusnya menyebabkan bantuan kecil. Bukan terkejut, tapi melihat Shen. Bantu aku mencuci spray hingga bersih. Jadikan semuanya hangat dengan hatimu. Hati akan tetap mati rasa. Apalagi melihatnya menghitung hari-harinya. Tapi masih mau membelikanku AC bekas. Jangan buang uang Anda. Tidak dibutuhkan. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak tanpa AC di musim panas. Saya sering melihat Anda menendang selimut panas di malam hari. Mudah masuk angin. Aku harus bagaimana? Aku juga tidak mau terharu. Tapi dia selalu tersenyum padaku. Yang bisa saya lakukan adalah ketika dia pergi untuk memindahkan batu bata. Membersihkan rumah. Buka laci dan atur barang-barang yang berserakan. Tapi tak sengaja menemukan kartu SMA-nya. Foto 2 inci yang menguning itu. Shen 11 tersenyum ke arah kamera. Anda terlihat seperti Anda bisa mendapatkan 200. Aku tersenyum dan menatap SMA Nanyang. Ini adalah sekolah menengah terbaik yang pernah kami miliki. Siswa di sana semuanya yang terbaik. Sekolah mengirim banyak siswa ke King Bei setiap tahun. Lagi pula, aku meremehkan 2 orang bodoh ini. Ini ponsel saya berdering dan ayah saya menelepon saya. Butuh waktu lama baginya untuk mengingatku. Cena, paman keduamu memberitahuku. Kau menderita sekarang. Jika Anda tahu itu salah, pulanglah. Saya menumis sayuran dengan spatula. Sambil memutar suara ponsel. Apa? Aku baik-baik saja. Bagaimanapun, aku akan memasak. Aku menyikut telepon. Sedikit lagu dan merasa bahagia. Apa yang kau lakukan? Kau ingin aku mengalah? Itu tidak mungkin. Saya ingin rusa tua tahu. Aku bisa tanpa dia. Tapi makanannya sudah siap. Shen 11 belum kembali.
Saya meneleponnya beberapa kali tetapi tidak ada yang menjawab. Saya baru saja akan meninggalkan lokasi konstruksi untuk menemukannya. Dan kemudian telepon berdering. Kenapa kau belum kembali? Ah, Chen Shen sebelah sekarang sedang dikirim ke rumah sakit kota untuk perawatan. Kepalaku terbentur. Apa yang dikatakan pihak lain nanti? Aku hampir tidak bisa mendengarmu. Saya tumbuh dengan membenci bau rumah sakit. Dalam ingatanku, ibuku menghabiskan hari-hari terakhirnya di rumah sakit. Dia cantik. Darah kurus karena kemoterapi anti kanker. Saya hampir tidak mengenalinya ketika saya pergi. Dia pergi hanya dengan sebuah kalung. Tapi saya masih akrab dengan kakak disinfektan. Aku sangat takut aku tidak bisa bernapas dengan benar. Aku takut dengan orang-orang penting dalam hidupku. Tinggalkan lagi. Ketika saya tiba, Shen sebelah sedang didorong ke ruang operasi. Kain kasa di pundaknya berlumuran darah. Kaos putih berlumuran darah merah cerah. Bibirnya yang awalnya kemerahan sekarang pucat. Orang tersebut telah jatuh ke dalam keadaan setengah sadar. Shen sebelah menatapku. Aku membuka mulutku tapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku meraih tangannya dan menahan hidung yang sakit. Saya tahu Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Dokter itu menatapnya cemas. Li Hui kembali menatapku 5 kali. Keluarga pasien. Cepat dan pergi ke rumah sakit. Saya mengatakan kepada dokter untuk memberinya jahitan yang bagus. Jahit dengan baik. Dia mencintai kecantikan. Pintu ruang operasi tertutup. Beberapa pekerja berdiri dengan cemas di luar ruang operasi, menunggu. Paman Chen maju dan menarik Ah Chen, jangan khawatir. Shen 11 akan baik-baik saja. Bagaimana bisa? Dia baik-baik saja ketika dia datang di pagi hari. Paman Chen menampar dirinya sendiri 2 kali. Itu semua salahku. Jika bukan karena saya mencoba untuk perancah. Shen 11 tidak akan terkena batang baja karena menyelamatkanku. Paman Chen, jangan biarkan aku menghela nafas dan memegang tangan Paman Chen. Bahkan jika hati tertekan. Tapi aku juga kasihan pada pria tua di depanku. Paman Chen. Keluarkan uang receh yang terlipat rapi dari tas. Berikan saya uang dengan tangan gemetar dan Anda mengambilnya. Jika itu tidak cukup, saya akan menebusnya. Beberapa rekan kerja juga berkumpul. Mereka semua mengeluarkan uang mereka sendiri dan memberikannya kepada saya. Saya berhasil menjaga orang-orang ini tetap terkendali. Anda dapat bekerja hidup Anda untuk uang ini. Tapi membutuhkan orang lain. Tawarkan bantuan Anda saat Anda membutuhkannya. Sederhana dan tulus. Dan ayahku ada di mal. Mereka menyambutnya dengan pujian dan senyuman. Faktanya, permukaannya tenang. Angin bertiup di belakang. Sopan dan munafik. Aku menolak kebaikan semua orang. Terima kasih banyak. Aku tidak bisa mengambil uangmu. Aku akan mencari tahu. Itu uang hasil jerih payah mereka. Bagaimana aku bisa memintanya? Aku mengeluarkan kalung yang ditinggalkan ibuku. Pergi ke Pegadaian untuk menjual ibuku. Anda akan memaafkan saya, kan? Dia sangat penting bagiku. Kalung itu memancarkan waktu yang menawan di bawah sinar matahari. Ini ibuku di sisiku. Bertahun-tahun berpikir. Pemilik toko gadai. Itu adalah wanita parubaya dengan bibir merah besar. Dia memberiku pandangan menghina. Ambil kalungnya. Dia mengintip ke atasnya dengan kaca pembesar. Lalu tangan itu bergetar. Kenakan kacamata baca dan terus pelajari berapa banyak yang harus dinikahi. Dia meletakkan kaca pembesar dan mendongak menatapku. Mata mengungkapkan cahaya elf. Kalungmu tidak terlalu berharga. Harga pasarnya hanya 5 atau 6 ribu. Anda masih barang bekas, saya akan memberi Anda 3 ribu. Ini adalah kalung berlian khusus yang dirancang oleh Beyoncé. Unik di dunia. Bernilai jutaan. Anda memberitahu saya 3 ribu sekarang. Bos wanita juga malu untuk bersujud 2 kali. Terus melihat kaca pembesar, cepatlah, saya sangat membutuhkan uang. Dia mengangguk dan berdiri dan menunggu sejenak. Setelah 5 menit, polisi datang dan mengepung saya. Jalan kami melaporkan Anda atas dugaan pencurian. Silakan kembali ke stasiun bersama kami. Aku menatap bos wanita itu. Dia mengerlingkan matanya padaku. Aku menelepon polisi. Tidak pasti bagaimana kalung ini muncul. Saya tidak ingin mendapat masalah. Aku benar-benar membidik, ini peninggalan ibuku. Nama ibuku adalah Shen Shui. Nama saya Lu Chen.
Ayah saya adalah seorang pengusaha berbasis lahan. Saya meletakkan kartu identitas saya di atas meja. Anda dapat memeriksanya. Sekarang teman saya di rumah sakit menunggu uang penyelamat hidup ini. Apa maksudmu menahanku di sini? Suara itu baru saja jatuh. Pintu ruang interogasi dibuka. Ayahku berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Lucien, keluarlah untukku. Ayahku patah hati dengan kalung ibuku. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajahku. Kau mengambil barang-barang ibumu? Kau sudah gila? Tamparan itu membuat telingaku berdenging. Saya melihat ke atas dan mempekerjakan saya sejak saya masih kecil. Dasar jalan di telapak tangan Anda. Untuk sesaat, aku membencinya. Saya sudah dewasa. Saya memiliki hak untuk membuang barang-barang saya sendiri. Aku membiarkanmu keluar agar kamu bisa mengalami hidup itu tidak mudah. Bukan untukmu menggadaikan peninggalan ibumu dan menyia-nyiakannya. Aku menatapnya dengan mata merah. Aku kehilangan kesabaran padanya untuk pertama kalinya. Teman sekarang terbaring di rumah sakit, hidup dan mati tidak diketahui. Di lokasi konstruksi setengah jadi Anda. Pengaku tidak mengenalinya. Biaya pengobatan tidak dikompensasi. Inilah yang kamu lakukan. Aku menebus dosa-dosamu. Ayahku mengangkat tangannya lagi. Tapi melihat kebencian di mataku kewalahan. Aku mengambil kalung di tangannya dan berjalan keluar. Aku menarik napas dalam-dalam dan tidak menatapnya kembali. Bukankah kau membiarkan semua orang meninggalkanku sendiri? Lalu tinggalkan aku sendiri. Atau menukar kalung dengan uang? Saya membayar biaya pengobatan Shen 11. Operasi itu sukses. Dia tidur dengan tenang di bangsal, bernapas dengan lancar. Banyak jahitan di bahu. Bahkan dengan bekas luka. Itu masih indah. Aku menelan. Dan aku mencium pipinya. Siksi merasa seperti dia telah membuat tawar-menawar besar. Pekerja datang menemuinya setiap hari. Membelikannya buah. Tapi itu semua aku. Shen 11 terkadang melihat ke cermin. Lihatlah bekas luka di bahu. Cobalah membuatku bahagia. Ini keren untuk memiliki bekas luka. Aku menatapnya marah. Anda masih bisa tertawa. Saya patah hati dengan begitu banyak jahitan. Dia bertanya dari mana tagihan medis saya yang tinggi berasal. Aku bilang aku meminjamnya. Jadi Anda harus cepat sembuh dan menghasilkan uang untuk membayar saya kembali. Aku tahu kepribadiannya. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, dia pasti merasa sangat bersalah. Jika Anda tidak membiarkan dia membayarnya kembali, maka dia juga tidak nyaman dengan membesarkan Ding. Untuk membayar saya kembali, dia secara aktif bekerja sama dengan perawatan dokter. Tubuh pulih dengan cepat. Akhirnya bisa meninggalkan rumah sakit. Lukanya dijahit dengan baik. Saya membelikannya krim bekas luka. Saya tidak bisa melihatnya setelah mengolesinya. Matahari terbenam menyinari tubuhnya yang kurus. Angka kami tumpang tindih di tanah. Lokasi konstruksi terlalu berbahaya. Jangan pergi ke sana. Aku akan mencuci piring dan memberimu makan. Shen 11 menepuk bahuku. Senyum cerah. Apakah kamu bercanda? Anda bisa tidur 2 untuk 4 piring, lupakan saja. Aku sedikit malu padanya. Buka matamu dengan tergesa-gesa. Apa yang kamu lakukan? Tapi, kamu jelas mencium wajahku saat aku sedang tidur. Bagaimana dia tahu? Bisakah saya tinggal di planet lain? Tidak apa-apa, hidup ini singkat. Aku mengabaikan topiknya. Mencoba menemukan sendiri. Maka Anda tidak bisa melihat anak laki-laki seperti itu. Mengapa 2 wanita yang tertegun itu masih memarahi orang? Untuk apa kamu berlari? Aku tak bisa sembunyi jika tak lari. Sudahlah, dia menyuruhku untuk tidak lari saat ini. Apakah Anda masih menunggu dia untuk pergi melalui akun lama dengan saya? Tapi danau di hatiku juga bergoyang sedikit dengan angin malam musim panas. Aku harus bagaimana? Sepertinya aku sangat menyukainya. Dia sedang menstruasi. Ini bukan sesuatu untuk dikatakan. Tapi kali ini sangat dramatis. Tidak ada pertahanan. Haidnya datang tanpa peringatan. Sudah waktunya bagi saya untuk bangun dan mandi. Saat aku melipat selimut. Melihat warna merah cerah di spray, itu sedikit sempit. Keadilan. Ia berbalik dan melihat darah di celana piyamanya. Dalam sekejap, seluruh orang akan meledak. Aku akan menanganinya sendiri, jangan bergerak. Ia mengganti celana piyamanya.
Hapus spray. Saya tidak sabar untuk menemukan lubang di tanah. Aku bisa merasakan kematiannya. Saya merasa seperti saya harus menghilang dari sini sekarang. Tapi ruangan ini seukuran telapak tangan. Aku tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku melihatnya menjadi liar dan tidak berani mencicit. Berdiri di sudut seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Tapi saat dia merendam spray dengan air. Dan saya meraih tangannya, dan air mengangkat saya. Tidak, tidak, sungguh tidak. Wajah apa yang dia inginkan saat ini? Aku mengabaikannya. Tarik saja dia pergi. Mencuci spray dengan tangan. Lihat dia berdiri di sana dengan bingung. Aku kembali menatapnya. Anda membutuhkannya. Saya membelinya dan memasukkannya ke dalam laci. Terakhir kali saya membersihkan rumah. Menemukan. Dia menggunakan pembalut murah yang tidak bermerek. Pemandangan di internet tidak bagus. Tidak membahayakan tubuh gadis itu. Jadi saya menelepon teman sekelas wanita. Untuk membeli beberapa pembalut yang bagus dan perlengkapan terkait. Lakukan untuknya. Saya tidak berharap itu akan berguna begitu cepat. Dia membuka laci. Melihat melalui cermin di desktop. Aku melihat wajahnya yang sedikit datar. Kedua orang bodoh ini harus memujiku di dalam hati mereka. Sekarang. Anda tahu bahwa saya juga pria yang berhati-hati dan hangat, bukan? Lihat dia diam. Aku mengeringkan spray dan duduk di depannya. Ada apa? Apa aku salah beli? Tidak, tidak, dia buru-buru menyangkalnya. Beberapa bahkan tidak berani menatap mataku yang hangat. Saya hanya bisa memberinya kue besar untuk menyembunyikan emosi saya. Kamu sangat baik padaku. Itu normal untuk melakukan hal-hal kecil untukmu. Ketika saya mengembalikan identitas saya sebagai tuan muda di masa depan. Aku pasti akan membalasmu. Dia hanya tersenyum padaku dengan pipi terangkat dan aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kamu. Aku mengusap bagian atas rambutnya hahaha. Li Kodok ingin makan daging angsa. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia mendengus sambil berkacak pinggang. Dia terlihat sangat imut saat marah. Senyumku tiba-tiba berhenti. Dia menelan gugup. Dan dia membungkuk dan dia memeluknya. Shen 11, aku menyukaimu. Pada saat itu, kembang api bermekaran di duniaku. Kepalaku akan meledak. Jantungku berdegup kencang hingga aku tidak bisa bernapas. Dalam kepanikan, dia membenamkan kepalanya di pelukanku. Kenapa kau tiba-tiba mengaku? Lenganku memeluknya erat-erat. Napas serakah. Manisnya leher dan bahunya. Aku tidak ingin menjadi saudaramu. Saya baru saja mengatakan ini dan saya mengolok-olok diri saya sendiri. Entah kapan aku mulai semakin peduli padanya. Aku yang mengatakan kita bersaudara. Pada akhirnya, akulah yang tidak mau hanya menjadi saudara. Shen 11 masih bersikeras pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Pekerjaan di sana melelahkan. Tapi uang yang diberikan relatif lebih banyak. Aku merasa kasihan padanya, tapi aku tidak bisa memberitahunya. Biarkan saja dia pergi. Apa yang bisa saya lakukan? Masak saja dia makanan yang lebih enak. Dan jual lebih banyak sampah. Keterampilan memasak saya meningkat saat dia di rumah sakit. Dia memakan masakanku sekarang. Mata bahagia akan menyala. Enak? Kenapa masih ada daging sapi hari ini? Aku mengangkat daguku dan melihatnya melahap apa yang dia makan. Saya sangat senang. Jika Anda suka, saya akan memasakkan Anda pesta daging sapi setiap hari. Saya bisa makan apa saja. Aku suka apapun yang kamu lakukan. Kedua orang bodoh ini. Tidak ada ambiguitas tentang kentut pelangi. Aku terhibur olehnya. Bagaimana? Apakah Anda masih ingin saya menjadi peluru keluarga Anda? Shen 11 buru-buru menjelaskan bahwa aku tidak bermaksud begitu. Tiba-tiba suatu hari. Sebuah pemberitahuan dikirim ke lokasi konstruksi. Shen 11, Xinghua adalah Xinghua. Pekerja itu dengan bersemangat berlari ke arah sisi ini dengan kurir. Anda semua dalam lingkaran. Bongkar dan biarkan aku menyentuhnya. Menjanjikan. Apakah lokasi konstruksi kami akan menjadi berita? Shen 11 membuka kurir. Surat masuk Xinghua bersinar di bawah sinar matahari. Dia berbalik dan tersenyum padaku dan bergegas ke pelukanku. Ikut denganku ke Beijing. Aku mengangkatnya ke atas kepalaku dengan semangat. Lihat senyumnya yang cerah. Mau tak mau mengangkat sudut mulutnya. Dan saat inilah aku menyadarinya.
Akulah yang tidak pantas mendapatkannya. Ujian masuk perguruan tinggi dengan 0 poin. Seorang siswa Xinghua. Lagi pula ini sedikit tidak pada tempatnya. Tapi Shen sebelah sepertinya tidak peduli tentang itu. Lu Cheng, aku tidak peduli dengan pendidikanmu. Pergi ke Beijing kalau begitu. Kami menyewa kamar di sebelah sekolah. Aku bisa menemanimu saat tidak ada kelas. Tapi ini bukan kehidupan yang aku inginkan. Aku tidak bisa melihatnya bergerak maju. Aku masih berjalan. Saya mengutak-atik makanan dengan sumpit. Tapi tetap tidak bisa makan. Saya dulu tahu bahwa Shen 11 memiliki nilai yang sangat baik. Tapi saya tidak berharap dia menjadi nomor 1 di provinsi ini. Baik Universitas Tsinghua dan Peking mencuri bakat yang tidak diinginkan. Lihat aku tidak berbicara. Dia terus membuatku tertawa. Gajinya sudah dibayar beberapa bulan terakhir. Ayo pergi ke Beijing bersama. Saya tidak marah melihat apa yang dia mainkan. Uang hasil jerih payah seperti itu harus digunakan untuk belajar? Saya pikir akan menyenangkan jika Anda pergi bermain. Saya biasa menggesek dengan kartu ayah saya. Membeli pakaian memang menyenangkan. Tapi sekarang izinkan saya menghabiskannya dengan uang tanpa khawatir. Saya tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa, aku senang untukmu. Ini untuk senyumku. Ia menghela napas lega. Tapi saya mendentingkan gelas dan minum. Tapi kenyataan selalu memukul kepala orang. Sekolah akan segera dimulai, tetapi lokasi konstruksi masih tidak mengirim uang. Para pekerja membuat banyak keributan. Banyak dari mereka memiliki anak. Hanya menunggu untuk membayar uang sekolah anak saya. Sekarang saya akan meminta upah, tapi saya tutup. M.A. Yidin terlihat seperti babi mati tidak takut air mendidih. Duduk di kantor dengan rokok dan meminta uang? Ambil saja. Shen 11 menghentikan M.A. Yidin, adalah ilegal bagimu untuk melakukan ini. Aku bisa menuntutmu. Bukankah ini mahasiswa terbaik dari Universitas Tsinghua? Anda pergi dan menuntut. Lihat siapa yang mengkonsumsi siapa. Tinjuku mengepal seketika. Ada sesuatu yang menggertakku. Pembacaan Shen 11 sangat bagus. Hanya seorang siswa berusia 18 tahun. Cara menghadapi anjing rubah tua seperti itu. Jika itu membantunya. Saya bersedia membungkuk kepada ayah saya dan meminta maaf. Bahkan bersujud. Telepon terhubung setelah hanya 1 detik panggilan. Suara ayahku bau. Apakah itu Ah Chen? Ayah, mengapa Anda terus menekan uang konstruksi? Sekarang para pekerja sedang menunggu uang penyelamat hidup. Saya hanya bekerja sama dengan Anda untuk menemani paman saya di real estate ini. Saya sudah melakukan pembayaran. Saya tidak bisa melakukannya jika mereka tidak membayar para pekerja. Saya memberitahu ayah saya apa yang terjadi di lokasi konstruksi. Katakan padanya untuk hanya membuat uang pekerja. Buka Maidin dan aku akan pulang. Ayahku terdiam selama 2 detik. Hanya menghela nafas. Oke. Saya akan menemukan cara untuk membawa Anda mendengarkan saya. Belajar di luar negeri. Aku berjanji. Benar saja, efisiensi jalan lama masih tinggi. Malam itu, Aidin dipecat. Manajer proyek baru menyatukan semua orang. Semua upah telah dikirim. Paman Chen berkata dengan gembira. Saya harus menyimpan uang sekolah anak saya keesokan harinya. Shen 11 mengambil gaji. Dibungkus dengan hati-hati dalam amplop. Tinggalkan aku apa-apa. Ambil uangnya. Pada saat itu, Anda perlu menyewa rumah di Beijing. Sangat sulit bagiku untuk mengatakannya. Fakta bahwa aku meninggalkannya. Apalagi melihatnya. Matanya penuh dengan cinta yang lembut dan panas untukku. Dia memiliki visi untuk masa depan. Saya mungkin tidak pergi ke Beijing. Kenapa dia mengerutkan kening? Lihat aku dengan serius dan bicara. Aku akan ke luar negeri. Tangan Shen 11 jatuh. Cara dia memaksakan senyum. Melihatnya membuat hatiku sakit. Jadi, apakah ayahmu benar-benar pasar malam di dasar jalan? Saya di sini untuk mengalami hidup selama waktu ini, kan? Kau juga akan lebih baik kembali ke kehidupan aslimu. Dia berbicara bertentangan dengan keinginannya. Mata itu meneteskan air mata tanpa suara. Shen 11, jangan lakukan ini. Dia tersenyum. Tanpa sadar menghindari sentuhanku. Tidak apa-apa, aku tidak serapuh yang kamu pikirkan. Dia menutup pintu. Tinggalkan aku di kamar. Saya dulu bangga, tetapi pada saat ini saya menangis. Saya tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal padanya.
Sebelum dia kembali, aku pergi untuk merapikan rumah. Kembalikan seperti sebelumnya. Semuanya tampak seolah-olah saya belum pernah ke sana. Saya meninggalkan dia kartu bank. Di dalamnya ada uang yang tersisa dari menjual kalung itu. Uang itu seharusnya cukup baginya untuk tetap kuliah selama 4 tahun. Belajar tanpa beban. Dia seharusnya tidak berada di lokasi konstruksi dengan punggung ke langit. Dia layak mendapatkan langit yang lebih luas. Pulanglah. Aku bisa melihat bintang yang tak terkatakan di wajah ayahku. Dia meminta kepala pelayan untuk menyiapkan banyak hidangan favorit saya. Tapi makanan lezat ini terasa kenyal di mulutku. Saya bahkan mulai merindukan pinggir jalan. Aroma minyak selokan. Anda lihat, berat badan Anda turun sejak Anda keluar. Ayah secara khusus meminta seseorang untuk menyiapkannya untukmu, kamu bisa makan lebih banyak. Ayahku jauh lebih lembut. Mungkin Anda ingin memperbaiki hubungan kita juga. Bel berbunyi saat ini. Aku segera meraih ponselku. Nama Shen 11 melintas di layar. Aku akan mengambil ini. Lari ke kamar dengan telepon. Dia menjawab telepon dengan hati-hati. Lu Chen, hatimu sangat kejam. Jangan katakan sepatah kata pun bahkan jika Anda ingin pergi. Saya tidak memiliki keberanian untuk menjawabnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Oke, saya sudah memberikannya ke polisi. Mereka akan segera mengembalikannya kepada Anda. Shen. Ini pertama kalinya He berbicara padaku dengan nada dingin seperti itu. Saya ingin menjelaskan. Tapi dia menutup telepon. Panggil lagi, telepon dimatikan. Dia pasti kecewa padaku. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi dengan kesalahpahaman tentangku. Saya akan menjelaskannya kepadanya secara langsung. Tentu saja tidak dengan bumbu saat ini. Aku berjalan kembali ke meja. Dia mengambil 2 suap nasi ke dalam mulutnya. Mengertakkan gigi dan mengatakan saya tidak ingin belajar di luar negeri. Ayah saya jatuh dari sumpitnya karena marah dan tidak membaca. Apa yang kamu inginkan? Pemberontakan saya bilang saya akan pergi ke Beijing. Saya ingin pergi ke Universitas Tsinghua. Ketika saya mengatakan itu, ayahku hampir menjatuhkan rahangnya. Tapi dia meneteskan air mata. Ini anakku Lu Jie. Jangan khawatir. Ayah pasti akan mencarikanmu guru emas terbaik. Dengan cara ini, ayah saya mengatur agar saya memiliki seorang guru emas yang sangat dihormati. Saya pikir itu adalah profesor berotak-botak. Aku tidak menduganya. Tapi dia adalah pria kecil yang tampan yang tersenyum marah. Guru Fang Yuan adalah mahasiswa terbaik Universitas Peking. Murid-muridnya. Semuanya diterima di sekolah bergengsi. Anda mengikuti guru dan belajar dengan giat. Ayah percaya padamu. Ayah saya memberi saya gelombang darah ayam. Tutup pintu ruang kerja dan mundur. Aku tersenyum canggung, Tuan Fang. Ini dia. Fang Yuan mengangkat alis. Buka buku catatan sebelum memulai kuliah. Tetapkan tujuan kecil untuk diri sendiri terlebih dahulu. Guru, menurutmu aku bisa kuliah di Universitas Tsinghua? Fang Yuan tertawa marah, otakmu lucu. Anda benar-benar dapat pergi ke Universitas Tsinghua. Oh begitu. Tampaknya tidak sulit bagi Departemen Shen untuk mengikuti ujian Tsinghua. Aku menyipitkan mata untuk mengungkapkan ketidakpuasanku padamu, oke? Itu tergantung pada keberuntungan Anda. Saya telah melihat orang bangun jam 5 setiap hari untuk membaca. Masih belum bisa masuk ke Tsinghua. Saya juga tahu seorang jenius. Anda dapat dengan mudah pergi ke Universitas Tsinghua dengan bekerja paruh waktu setiap hari tanpa les. Tiba-tiba aku tertarik. Siapa? Siapa? Saya suka orang mesum seperti ini. Hanya juniorku. Jika Anda menonton berita, Anda akan tahu. Review juara seni liberal tahun ini di provinsi kami. Aku disambar petir. Apakah dunia begitu kecil? Oh, saya dengar itu benar-benar luar biasa. Fang Yuan tersenyum. Tsinghua, jangan pikirkan itu. Bakat yang menyerahkan kertas putih dalam ujian masuk perguruan tinggi. Saya tertawa 7 kali, saya menyerahkan kertas kosong, saya bukan blok. Nilaiku tidak berada di ujung derek, oke? Saya tidak peduli. Anda harus mengirim saya ke Universitas Tsinghua. Rencana pelajaran pembuatan ulang Fang Yuan. Ini adalah masalah terbesar yang pernah saya temui dalam karir saya. Letakkan masalah di depan saya. Camp pelatihan iblis dimulai sekarang. Saya harus. Meskipun Fang Yuan terlihat tidak selaras. Tapi tetap kuat.
Gunakan metodenya untuk belajar. Lebih mudah dipahami daripada yang diajarkan guru. Dia ada di depan ayahku. Dia dosen emas yang sangat serius. Di depan saya saat saya sedang menulis latihan. Saya sering mengirim pesan WeChat ke Spice Girls. Saya juga akan menanyakan kepadanya tentang Shen 11 dari waktu ke waktu. Mencoba mengetahui situasinya saat ini. Bagaimana Shen 11 di Xinghua sekarang? Fang Yuan akan menilai pekerjaan rumah saya di samping. Saat mengobrol denganku, dia punya pilihan kemanapun dia pergi. Putranya cantik. Banyak pria menyukainya. Tiba-tiba merasa pengap. Aku menyeret insangku dan melihat keluar jendela. Jadi apakah dia punya pacar sekarang? Sepertinya dia baru saja dicampakan. Hahaha. Fang Yuan tidak bisa menahan tawa saat berbicara. Aku tercengang. Apakah itu lucu? Siapa yang bisa mencampakannya? Saya mendengar bahwa itu masih cinta pertamanya yang sangat menyakitinya. Tapi dia jelek. Saya menyarankan dia untuk memiliki lebih banyak hubungan di perguruan tinggi. Segera lupakan rasa sakit karena cinta, tapi jangan dengarkan. Dia pasti tampan karena sangat merindukan cinta pertamanya. Saya tidak berharap dia punya pacar begitu dia kuliah. Orang yang mencampakannya pasti hebat juga. Dia tidak banyak bicara. Tapi dia harus tampan. Saya mendengar itu adalah mesin pencuci piring. Saya hampir memuntahkan air yang baru saja saya minum dari mulut saya. Fang Yuan buru-buru memberiku tisu. Anda pikir itu keterlaluan juga, bukan? Sudah kubilang bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan mesin pencuci piring? Membaca itu bodoh. Jadi itu sangat menyakitinya setelah menghabiskan waktu yang lama. Cinta pertama itu adalah aku. Saya tidak tahu mengapa saya merasa sangat buruk. Saya benar-benar tidak senang melihatnya dilecehkan. Tapi karena tahu, Anda memegang tempat yang begitu penting di hatinya. Bahagia? Apa yang kamu tahu? Anda memukul seorang gadis di mana-mana. Jangan memanjakannya. Aku tidak puas denganmu. Fang Yuan tidak peduli. Tidak perlu gantung diri di pohon. Ingat, ini adalah kejutan dari guru wanita. Jangan dengarkan atau dengarkan bajingan itu bernyanyi. Setelah 1 tahun les, nilaiku meningkat pesat. Saya mencetak 689 poin secara langsung selama tes tiruan. Seharusnya tidak masalah bagi skor ini untuk masuk Universitas Xinghua. Ayah saya sangat senang bahwa dia sudah mulai mengadakan makan malam keluarga untuk saya. Saya mengundang paman saya dan yang lainnya untuk makan malam bersama. Ah Chen, kami menjanjikan. Tes tiruan langsung mencetak 689 poin. Ini seperti ikan asin yang terbalik. Ayah, aku tidak suka mendengarnya. Dahulu aku dapat nilai bagus. Itu bukan ikan asin. Biarkan jalan lama tersenyum dan angkat gelas dulu. Kalau begitu mari kita doakan Ah Chen ujian masuk perguruan tinggi yang lancar bersama-sama. Aku sangat bahagia. Diam-diam sikat kampus Xinghua Tieba. Temukan pertanyaan panas di kampus Muse. Setiap kali Anda menggesek ke dalam, Anda dapat melihat foto-foto terbaru Shen 11. Hasil tes membuatku merasa semakin dekat dengannya lagi. Tapi Fang Yuan melihat penglihatanku. Tersenyumlah menghina. Jangan tertawa. Pertanyaan ini sederhana untuk siswa sekolah menengah pertama. Terkadang saya melihat Fang Yuan berbicara dengan dingin. Saya hanya ingin membalasnya beberapa kata. Tapi demi kekasarannya, aku bertahan. Tidak bisakah kamu memberiku lebih banyak dorongan? Jika Anda tidak bisa pergi ke Universitas Xinghua, saya akan membunuh Anda. Fang Yuan mengangkat alis. Obsesi Anda dengan Xinghua benar-benar agak dalam. Apa yang kau tahu? Setelah mengulangi 1 tahun, ujian masuk perguruan tinggi tiba sesuai jadwal. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, saya merasa telah menyelesaikan peristiwa besar dalam hidup saya. Saya diterima di sekolah dekat Universitas Xinghua. Meski tidak sebagus Xinghua, tapi itu juga universitas besar. Ayah saya sudah berpikir bahwa nenek moyang membakar dupa tinggi. Saya masih merasa kehilangan. Tanpa diduga Fang Yuan bersikap lembut untuk beberapa saat. Menghibur saya. Sayang sekali Xinhua tidak bisa lulus ujian. Selain itu, topik tahun ini sangat sulit. Anda juga berada di tengah, tidak buruk. Lupakan saja, Xinhua dan aku ditakdirkan untuk tidak memiliki takdir. Tapi hubunganku dengan Shen 11 belum berakhir. Saya ulangi tahun ini. Hanya untuk menutup celah dengannya. Saya tidak menyalahkan dia karena memblokir saya. Lagi pula,
Saya punya banyak waktu di masa depan. Bertatap muka dengannya. Aku akan ke Beijing untuk menemukannya. Saya tidak berbicara sebagai Duke of Siwan. Bukan sebagai tuan muda. Itu aku. Lu Chen, setelah saya menetap di sekolah. Saya mendengar keberadaan Shen 11 dari Fang Yuan. Pergi ke sekolahnya untuk menemukannya. Dia baru saja keluar dari kelas. Saat kerumunan keluar dari gedung pengajaran. Dia masih begitu mempesona di keramaian. Aku belum melihatnya selama setahun. Rambutnya telah tumbuh dan memutih. Ini mungkin yang asli yang harus sering berada di ruang belajar. Anak laki-laki lewat. Aku hanya bisa melihat kembali padanya. Diskusi yang ditertawakan Xiao Sheng adalah dia. Percobaan muse di rumah kami sangat indah. Sayang sekali keluarganya sedikit miskin. Saya cukup senang mendengar mereka memuji drama itu. Aku marah saat mendengarnya. Ada apa dengan keluarga miskin? Keluargamu bisa membuat keluargaku punya uang. Tidak ada yang diizinkan untuk melihat Shen sebelah saya dengan jelas. Anak laki-laki itu tampak seperti mereka gila. Hindari berjalan pergi. Aku berjalan menuju Shen 11. Semakin aku mendekatinya, jantungku semakin berdetak. Saya telah membayangkan reuni yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aku tidak menyangka saat dia melihatku. Berbalik dan pergi. Aku berdiri di sana. Perhatikan sosoknya membeku. Berbalik dan berjalan kembali padaku. Dia meraihku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Datanglah ke tepi petak bunga yang kosong. Dada gelang ganda. Lihat aku tidak akan belajar di luar negeri. Tuhan, bagaimana dia menjadi begitu menindas? Dia dulu bodoh. Saya memandang rendah jelai dataran tinggi sepanjang hidup saya. Kemudian memutuskan untuk tidak pergi. Jadi pria tak bisa dipercaya. Selalu katakan satu hal dan lakukan hal lain. Lihat aku jangan bicara. Dia bertanya lagi mengapa saya datang hari ini. Saya senang menanyakan ini. Memamerkan giginya dan tersenyum padanya. Saya diterima di sekolah di dekat Anda. Kita bisa sering bertemu di masa depan. Dia memiliki wajah yang dingin. Siapa yang ingin bertemu denganmu? Pergi saja. Kembalilah jika kamu mau. Tampaknya kemarahan belum mereda. Sudah setahun, saya tidak tahu apakah saya bisa membujuknya dengan baik. Aku dianiaya dan meraih tangan Baba. Jangan marah padaku. Aku akan menebusnya untukmu. Haha, tidak perlu. Sudah berakhir, hatiku dingin. Apa aku akan mengejar istriku ke krematorium? Dalam situasi ini saya hanya bisa meminta bahasa asing. Saya memiliki pertarungan dengan Fang Yuan. Saya adalah cinta pertama Shen 11 yang tidak tahu baik atau buruk. Apakah Anda ingin teman Anda bahagia? Apakah Anda ingin seks siswa Anda? Tolong, Fang Yuan, bantu aku. Fang Yuan memakan melon dengan senang hati di telepon. Saya sangat kewalahan dengan pengalaman saya sehingga Anda benar-benar pergi bekerja. Lantai memindahkan batu bata. Bukan itu intinya. Aku kesal dengannya. Kaisar yang sebenarnya sedang terburu-buru dan Kasim tidak terburu-buru. Oke, apa yang Anda butuhkan untuk saya bantu? Mulai hari ini dan seterusnya, kau agen intelijenku. Ceritakan rencana perjalanan dan situasi audit setiap hari. Aku tidak sebebas itu. Benci aku karena memberimu 2 kali lebih solid. Aku sekarang. Kirimkan rencana perjalanannya untuk minggu ini segera. Dia selalu suka mengikuti rencana. Dengan restu dari Fang Yuan, plugin ini. Aku masing-masing. Muncul tepat waktu dalam perjalanan Shen 11 untuk keluar dari kelas. Belikan dia buah dan makanan enak. Tas besar dimasukkan ke tangannya. Di mana Shen 11? Aku ingin kedinginan, tapi aku hanya menghangatkan amarahku. Dia tidak bisa mempermalukan saya di depan umum. Anda hanya bisa menerimanya setiap saat. Dan kemudian dia mengancamku dengan suara rendah yang ganas. Lain kali jangan datang lagi. Percaya atau tidak, aku hanya membuang barang-barangmu. Aku mengangkat alisku dari sutradara untuk melihatnya dengan santai. Anda memiliki hak untuk membuang barang-barang Anda sendiri. Aku tidak percaya dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dia tidak bisa membawaku. Teman-teman sekelasnya mengetahui keberadaanku. Setiap kali saya muncul dengan teman sekelas, saya mulai. Hanya satu mata anak laki-laki yang tidak terlalu ramah. Dari mulut Fang Yuan, aku tahu. Bocah itu dan Shen 11 berada di kompetisi yang sama. Sering meneliti topik bersama. Saya pikir namanya adalah Kiao Wei.
Dia tampan. Itu adalah dewa laki-laki dari Sun Sine Campus. Saya berada di pos dewa laki-laki kampus Tsinghua Tieba. Terlihat fotonya. Tapi dia sendiri tidak secerah dan seceria foto itu. Saya sedang menunggu di bawah untuk sidang keluar dari kelas. Qiao Wei melihatku lebih dulu. Memberiku waktu yang aneh. Tidak bisakah kamu melihat dia tidak menyukaimu? Penguntit. Apakah Anda sedikit berkulit tebal? Saya sangat marah sehingga saya hampir membuat bahasa kotor. Tapi saya tetap harus menjaga kesopanan dasar. Bukan terserah Anda untuk mengatakan apakah dia suka atau tidak. Ia membuka sudut mulutnya dan tersenyum. Kamu bukan orang pertama yang mengikuti drama percobaan. Tapi belum pernah ada yang bisa masuk ke hatinya. Aku menyarankanmu untuk menyerah agar tidak mempermalukanmu. Aku bisa melihat melalui teh hijau priamu sekilas. Jangan berpura-pura di depanku. Apa yang Anda sederhana tentang? Shen 11 keluar dari gedung pengajaran. Baru saja melihat ketegangan di antara kami berdua. Apa yang kalian berdua lakukan? Sejujurnya, saya tumbuh dengan marah. Jika bukan karena Shen 11 datang. Saya kira saya merobek dengan dia di tempat. Xiao Wei mendapatkan kembali penampilannya yang cerah dan lembut. Katanya aku melemparkan air kotor padanya. Aku baru saja akan membantah. Shen 11 berkata dengan ringan bahwa dia bukan orang seperti itu. Saat itu, semua kemarahan di hatiku hilang dalam sekejap. Cukup. Saya pikir saya jatuh cinta dengan orang yang tepat. Qiao Wei sedang terburu-buru. Tunjuk aku Shen 11. Jika Anda tidak menyukainya, katakan saja. Jangan sampai dia terus muncul untuk mengganggu belajarmu. Dan aku mendongak menatapnya. Dia benar-benar bersedia mempermalukan saya di depan umum. Tapi dia masih Shen 11 yang saya kenal. Matanya menyapu wajah merahku yang marah. Jejak sakit hati melintas di matanya. Kemudian dia menoleh ke Qiao Wei dan berkata, Qiao Wei, aku menyukainya. Setahun kemudian. Kembang api ada di pikiranku lagi. Tapi kali ini lebih antusias dari terakhir kali. Kali ini adalah kembang api Gypsy Big Mac Gatling. Minecraft. Sangat indah sehingga teh biru dan hijau di depan Anda enak dipandang. Sejujurnya, saya masih cukup senang melihat ekspresi lain dari Hashimochi. Shen 11 bahkan berpura-pura sangat dingin. Tapi saat aku diprovokasi, akan tetap berdiri di sisiku tanpa syarat. Aku mengambil bahu Shen 11. Mata mengintipnya hehe. Jadi kau masih peduli padaku, kan? Jangan menyangkalnya. Shen 11 menghela nafas begitu terlambat. Kamu kembali ke sekolah dulu. Aku takut gelap. Kamu mengirimku kembali. Di bus. Aku memegang Shen 11. Dia tidak mendorongku menjauh kali ini. Tapi sama arogannya dengan dia masih dengan keras kepala melihat keluar jendela. Tidak sepatah kata pun. Dan aku menghela napas. Menusuk pipinya. Masih marah. Dia melihat ke samping ke arahku. Mata seperti bintang. Sebagai brilian. Kapan Anda ingin pergi ketika Anda datang ke Beijing kali ini? Aku tidak akan pergi kali ini. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Apa aku salah baca? Ada senyum tak terkendali di sudut mulutnya. Tetapi Anda masih harus melihat keluar jendela untuk menutupi. Yang tidak dia ketahui adalah kaca memantul melalui jendela. Anda bisa melihat senyum di pelipisnya. Benar saja, dia masih orang bodoh kedua, hahaha. Saya tidak akan memisahkannya. Sekolah saya dan Tsinghua telah berjalan bolak-balik akhir-akhir ini. Sangat lelah. Saya tidak tahu kapan saya tertidur di bahunya. Mobil tiba di stasiun. Dia menyenggolku dengan lembut. Aku menyeka air liurku. Linglung dan mengikutinya keluar dari mobil. Saya melihat air liur besar di pakaiannya. Tiba-tiba jari kaki malu menggores tanah. Berdiri di gerbang sekolah, saya ingin menariknya untuk berbicara. Pergi ke hotel. Bao, aku akan mencucinya untukmu. Para siswa di sekitar mencebik. Shen 11 tersipu lagi. Mendorong tanganku sakit, cepatlah masuk. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke kerumunan. Saya belum melihatnya dalam setahun, dia menjadi jauh lebih cantik. Menjadi seorang gadis di keramaian. Mengapa punggung wanita saya begitu indah? Dan saya sangat bersemangat. Panggil namanya di belakangnya dan nilai permainannya. Mari kita bersama. Jalannya malu-malu. Tutupi wajahmu dan berjalan ke depan dengan cepat.
Aku bisa membayangkan rona merah di wajahnya. Sudut mulut pasti tersenyum. Tapi dia masih berpura-pura menjadi orang yang lewat untuk melihat apa yang aku tertawakan. Aku dengan senang hati berlari ke arahnya. Naik bus bersamanya kembali ke sekolahnya. Dia kembali menatapku, bertanya-tanya mengapa kamu datang lagi. Aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Aku bosan, aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Aku meniup kucing untuk melihat wajahnya yang merah. Saya merasa seperti seluruh dunia adalah gelembung merah muda. Shen 11 akhirnya menarikku keluar dari daftar hitam. Ketika saya menemukan berita ini, aku berteriak di kamar asramaku. Mengejutkan teman sekamar. Beberapa saat akhirnya terbuka untukku. Meskipun tidak ada konten. Semuanya membosankan. Publisitas forum akademik. Selamat. Saya dengan cepat mengiriminya WeChat, hehe. Apa yang kamu lakukan? Saya memiliki pertandingan basket besok untuk ditonton. Tidak ada waktu, sepertinya aku akan memotongnya dengan pembunuhku. Tolong, Nona Shen 11. Silakan datang dan dukung saya. Aku akan membelikanmu banyak makanan enak. Yah, oye, dia tidak mengatakan tidak. Hari berikutnya. Saya menyisir rambut paling tampan. Kenakan jas bintangku. Melihat ke cermin. Saya harus menjadi anak laki-laki paling tampan di lapangan. Dia datang dan menyiapkan sekotak besar minuman energi. Dan handuk kering untuk rekan tim saya. Saya harus mengatakan dia cukup berhati-hati. Rekan satu tim saya semua memukuli gadis ini dengan saya, oke? Apakah kamu punya pacar? Bantu saya bertanya apakah saya bisa melakukannya. Saya menjawab untuknya, Anda tidak bisa keluar. Saya mengganti jersey saya dan melihat Shen Zishi. Detak jantung selama setengah ketukan. Tarik dia ke sudut. Siapa yang membuatmu memakai rok pendek seperti itu? Siapa yang mengizinkanmu terlihat begitu baik dengan pakaian seperti itu? Hanya aku yang bisa melihat mereka miskin. Dia menatap rok mini di tubuhnya. Saya pikir tidak apa-apa. Aku meletakkan tas sekolahku. Buka resleting. Dan menyerahkan kaos saya untuk dikenakan. Dia menatapku tanpa daya. Lalu dia membentak dan tertawa. Kapan Anda menjadi begitu mendominasi? Saya mendonorkannya dalam pelukan saya tidak. Mata mereka akan mengambil alih dirimu. Aku cemburu. Dia berubah menjadi baju olahragaku. Celana pendek asli juga dikenakan olehnya menjadi capris. Dia bilang itu jelek. Saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk melompat dan bersorak untuk saya. Rekan setim saya menahan tawanya, Chen. Apa kau posesif? Saya pikir itu terlihat seperti pengadilan yang buruk di sela-sela. Tidak dalam suasana hati yang baik. Senyum di sudut mulutku tidak bisa ditekan. Itu intens. Tim lawan mengejar skor dengan sangat ketat. Menjelang akhir permainan. Saya membuat lemparan 3 angka yang sempurna. Kemenangan. Pertama kali aku kembali menatapnya. Ingin berbagi dengannya. Kegembiraan saat ini. Dikatakan bahwa setelah bocah itu melempar. Orang pertama yang kamu lihat adalah orang favoritmu. Saya menerima begitu saja. Lari ke arahnya setelah pertandingan. Tertawa seperti orang bodoh. Dia memberiku handuk. Sudut mulutku mengangkat senyum, dan aku mengakui bahwa kamu jatuh. Rekan satu tim saya mengelilingi saya. Dorong aku di depannya ciuman-ciuman. Dia tersipu. Saya mendorong rekan satu tim tenggorokan saya anak-anak nakal ini. Tidak apa-apa untuk menonton kesenangan. Senyum yang berarti di antara anak laki-laki. Itu benar-benar mengkhianati hatiku. Jangan menggoda kalian. Cahaya pagi matahari terbenam menyinari akar rambutnya. Dia tercoreng dengan lingkaran cahaya. Sepertinya aku masih dalam mimpi. Tapi kecepatan hatiku memberitahuku. Ini bukan mimpi. Dan aku menatapnya. Hanya tersenyum dan mengabaikan mereka. Candaan itu membuat wajahnya memerah. Seperti tomat matang di ladang. Aku tak bilang apa-apa. Membungkuk dan mencium pipinya. Bingkai beku. Saya mendengar teman-teman saya mencemooh. Wajahnya sangat merah. Malam musim panas itu. Matahari terbenam itu hangat. Angin sepau-sepau bertiup. Cinta itu manis. Di hari ulang tahunku. Saya awalnya ingin lari untuk membersihkannya setelah kelas. Hua meminta Shen 11 untuk tinggal bersama. Tapi saat aku masih di kelas, saya melihat suara yang akrab melalui jendela.
Shen 11 berdiri di luar kelas dan melambai padaku. Beri tanda padaku untuk mendengarkan kelas dengan seksama. Anak laki-laki di kelas mulai berbisik. Teman sekamar saya mendorong saya. Tersenyum dan bergosip. Pacar saya. Kapan kamu jatuh cinta? Dia terlihat sangat cantik. Kenapa aku belum pernah melihatnya di sekolah? Xinghuanya. Teman sekamar memarahi Lu. Anda meninggal dengan kematian tragis di kehidupan terakhir Anda, bukan? Sangat beruntung dalam hidupku. Bel kelas berbunyi. Aku berlari menuju Shen 11. Langsung ke pelukannya, kenapa kamu di sini? Shen 11 tersenyum dan menarikku pergi untuk menemanimu di hari ulang tahunmu. Ajak kamu makan makanan enak. Dia pasti hati-hati memilih. Saya memilih restoran barat dengan dekorasi yang sangat retro. Aku bahkan menggodanya. Aku rindu warung pinggir jalan. Mengapa Anda berpikir untuk membawa saya makan makanan barat? Fang Yuan mengatakan bahwa ulang tahun harus romantis. Dia membuatku tertawa terbahak-bahak. Kedua orang bodoh ini benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Setelah Fang Yuan tahu bahwa kami bersama, ia menghela napas lega, syukurlah. Kalian berdua pergi dan jatuh cinta. Anda meminta saya untuk informasi setiap hari. Dia belajar dariku setiap hari. Pelayan yang menyebalkan disajikan. Dan musik serta lampu menciptakan suasana yang luar biasa. Saya bersulang untuknya dan menyesap anggur merah. Lihat dia tersenyum padaku. Orang-orang merasa seperti berada dalam mimpi. Saya telah mengunjungi lebih banyak tempat kelas atas daripada ini di masa lalu. Tidak ada kebahagiaan kali ini. Setelah makan, Shen 11 memberiku kotak hadiah dan membukanya untuk melihat logo itu. Apakah Han Han masih menyiapkan hadiah? Ini ide Fang Yuan lagi. Dia tidak punya ide bagus. Aku tersenyum dan membuka kotak kado itu. Di dalamnya ada pena yang halus. Saya memiliki beberapa perbedaan. Saya melihat Anda juga tidak membuat catatan di kelas. Apakah Anda tidak punya pena? Aku akan memberikannya padamu, bukan? Apa dia pikir aku tidak mencatat? Itu karena tidak ada les. Ini seperti pemikiran logis dari Iron Wafer Girl. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, dia tersenyum dan berkata dia menyukainya. Setelah menonton film. Tepat sekali. Ketinggalan bus terakhirnya kembali ke sekolah. Saya menikahi Shen 11 secara langsung. Saya melihat ke bawah dan dia benar-benar tinggal di luar. Ada hotel tepat di sebelah sekolahku. Saya dulu hanya mendengar dari teman sekamar tentang acara menarik di sini. Jangan pernah menginjakan kaki di. Ketika kami berjalan ke hotel, Shen 11 merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Aku tidak sabar untuk membenamkan wajahku. Setelah saya pergi ke meja depan untuk membuat reservasi. Cermin di belakang meja depan. Saya melihat telinga saya merah semua. Punya kartu kuncinya. Kami masuk ke lift dalam diam. Berjalan ke kamar dalam diam. Saat keduanya sudah berduaan di sebuah kamar dan melihat ranjang besar itu. Mati lemas yang mematikan itu muncul. Resepsionis mengatakan ini adalah satu-satunya yang tersisa. Tidak apa-apa, bukannya kita belum melakukan upacara dengan Chu. Yang sedang berkata. Dia tak punya niat buruk. Tapi pikiranku penuh dengan mosaik. Aku menyalakan TV. Aku menelan, lalu aku akan mandi dulu. Aku pergi ke kamar mandi dengan jubah mandiku. Melihat diriku yang memerah di cermin. Merasa sedikit tidak menjanjikan. Entah bagaimana aku belum melihatmu selama setahun. Dia memiliki daya tarik fatal yang membuatku panik. Apa kekuatan itu sudah tumbuh? Keluar dari kamar mandi. Saya melihat Shen 11 dengan mimisan mencari tisu di mana-mana. Saya panik. Berikan dia tisu. Kenapa mimisan? Mungkin hari ini terlalu panas. Seharusnya aku membeli teh herbal lebih awal. Ia tersipu dan menjelaskan sambil berjalan menuju kamar mandi. Aku berbaring di tempat tidur. Mendengarkan suara air di kamar mandi. Saat aku berbalik dan melihat ke kamar mandi. Aku disambar petir. Kaca kamar mandi berkabut. Tapi samar-samar Anda bisa melihat sosoknya yang bergelombang. Aku bahkan bisa membayangkan air jatuh di kulitnya. Tergelincir tiba-tiba hidung mimisan panas. Saya sangat takut sehingga saya langsung merokok segenggam tisu. Bersihkan hidungmu. Jangan terlalu memalukan. Tampan biarkan Shen. Tahu aku melihatnya di kamar mandi dengan mimisan di matanya. Jadi dia hanya. Aku melihat ke langit-langit dan tersenyum dan tertawa.
Para kutu buku di keluarga saya benar-benar tumbuh dewasa. Aku bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Jadi dia tidak perlu malu. Dia keluar dari kamar mandi dan pergi tidur. Terhuyung-huyung di sekitar tempat tidur sepanjang waktu. Mengapa tidak berani tidur? Cukup liar. Seberapa pemalu Anda sekarang? Aku menyeringai. Saya tiba-tiba membuka mulut dan tidak tahu apakah akan ada hantu di hotel. Saya mendengar bahwa orang telah meninggal di hotel ini. Dia bergegas berbalik dan melompat ke tempat tidur. Dan dia melihat fantasiku. Sejak kapan kau belajar menggertak? Dia memukulku. Dan aku memegang tangannya. Lihat matanya yang lembut. Aku hanya bisa mendekat. Bibir lembut itu bersentuhan untuk pertama kalinya pada saat itu. Kembang api di pikiranku meledak lagi. Ini seperti membuka pintu ke dunia baru. Malu-malu, dia meraih kerahku dengan gugup. Aku gemetar di mana-mana. Aku kurang tidur malam ini. Shen 11 akan bangun untuk kelas pagi. Untungnya, saya memiliki kelas sore. Bisakah Anda mengirim Shen 11 kembali ke sekolah dan kemudian kembali? Tapi terkadang takdir begitu menggoda. Kami bertemu ayah saya di depan hotel. Pertama saya melihat mobil ayah saya. Dia melihat foto ayahku sekilas. Ayah yang tersenyum. Kenapa kau di sini? Shen 11 buru-buru melepaskan tanganku. Kemudian dengan sopan menyapa paman. Saya Shen 11. Aku tahu kamu tidak sederhana. Alasan mengapa anak saya berteriak untuk pergi ke Universitas Tsinghua adalah karena Anda akan pergi ke Universitas Tsinghua. Dokter saya juga malu. Bukankah sudah jelas bahwa Anda tidak lulus ujian? Jadi kami bertiga bertemu tatap muka. Mereka berkumpul dan duduk di restoran. Ayahku masih sekolah tua. Segera setelah Anda datang, tanyakan kepada orang-orang apa yang dilakukan orang tua mereka. Apa rencanamu setelah lulus? Orang tua saya meninggal, hanya saya. Hatiku sakit dan aku memegang tangannya di bawah meja. Setelah lulus, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi jurnalis di media. Ayahku menyesap teh dan tersenyum. Kerja keras menjadi reporter. Apakah Anda perlu bertarung seperti ini sebagai seorang gadis? Harganya bagus, dan pesanannya tidak bagus. Saya mencoba menghentikan ayah saya dari berbicara. Tapi dia menghentikanku dengan isyarat. Nah, Anda bisa datang ke perusahaan saya langsung setelah lulus. Gaji yang kamu sebutkan. Anda dapat merasa bebas selama jam kerja. Shen 11 tersenyum samar. Berbicara tentang paman tanpa kerendahan hati atau kesombongan. Saya belajar jurnalisme. Saya ingin memperdalam industri media di masa depan. Untuk perusahaan Anda. Pengembangan real estate yang terlibat tidak terlalu menarik. Maka saya tidak berpikir Anda dan anak saya cocok. Saya mencari seseorang yang dapat membantu anak saya. Ya Tuhan ayahku. Apakah Anda pikir saya tidak bisa mendapatkan istri? Tidak peduli seumur hidup, kan? Saya pikir saya yang paling cocok untuknya. Aku menatap Shen 11 di dalam hatiku. Dan dia sedang menatapku dengan tatapan yang sangat cerah. Saya telah melihatnya yang paling sunyi dan otentik. Yang saya suka adalah produknya yang cerah dan baik hati. Dan aku tidak buruk di sekolah, aku yang pertama setiap tahun. Aku. Sekarang saya juga menulis sampel untuk beberapa media dan surat kabar. Draft tersebut telah menerima undangan dari beberapa media. Paman menatap rumah. Tapi Anda yakin Anda bersedia mendengarkan Lin Yijian? Apakah mereka semua mencintainya? Apakah ini masih Shen 11 yang saya kenal saat itu? Harta karunku sangat keren. Orang pertama yang berani memperlakukan ayahku. Mulai sekarang, kamu adalah Tuhanku. Saya terlalu gugup tentang makanan ini. Setelah selesai makan ini, ayah saya tidak hanya tidak menghentikan saya untuk berkencan dengan Shen 11. Dia juga memberi saya kartu bank. Shen 11, anak ini baik. Tidak serakah akan ketenaran dan kekayaan. Penghinaan untuk mengambil jalan pintas. Saya punya ide sendiri. Aku menghargainya. Ambil uang ini dan belikan dia baju baru. Gadis menyukai kecantikan. Saya mengambil kartu bank. Peluk ayahku. Aku tahu kamu juga akan menyukainya. Ayah saya mengambil isyarat dari pelukannya dan menyerahkannya kepada saya. Aku menebus kalung ibumu. Dia sangat ingin melihat suratmu. Biarkan dia berada di sisimu. Matanya panas saat itu. Penglihatan menjadi kabur. Pikirkan keinginan masa lalumu. Dan hal-hal menyakitkan yang saya katakan. Aku juga sangat menyesalinya.
Tapi kita semua membuat kesalahan. Itu selalu tumbuh, bukan? Sejak bertemu ayahku. Shen 11 semakin sibuk. Kita semakin jarang bertemu. Dan terkadang hanya obrolan video. Dan setiap kali kita berbicara, dia melakukan sesuatu yang lain. Bahkan tidak menatapku. Pada awalnya saya juga mengeluh bahwa ketika wanita mulai berubah menjadi jahat. Baru saja berubah pikiran. Shen 11 mendongak di video. Dia mengangkat bibirnya dan tersenyum. Kenapa aku tak tahan lagi? Yang lain jatuh cinta adalah makan, berbelanja, dan menonton film. Jatuh cinta padamu adalah membaca buku untuk belajar mandiri dan menulis siaran pers. Menyesal, ya? Menyesal sampai mati. Kemudian dia memprovokasi Shen 11 untuk berkhotbah. Pada akhirnya, Anda harus memaksa saya untuk mengakui kesalahan saya. Bagaimana mungkin kau menyesalinya? Bahkan jika Anda tidak beradaptasi dengan ritme ini pada awalnya. Mungkin sedikit kesepian melihat orang lain berkelompok. Tapi lihat dia bekerja keras untuk masa depan. Saya juga diam-diam mendukungnya. Mungkin sudah terinfeksi olehnya. Saya juga mulai fokus pada studi saya. Setidaknya jangan menahannya. Aku menghargai setiap kali kita bertemu. Ini keterlaluan. Tempat pertemuan kita bukan di perpustakaan. Itu di ruang belajar. Ini adalah siapa saya dulu. Kehidupan siswa yang lugas tidak pernah dialami. Siapa yang emosional? Kami menjalin hubungan seperti ini selama 4 tahun. Teman sekamar saya mengatakan kami berada dalam hubungan platonis. Aku tidak berani memberitahunya. Setiap kali kita bertemu, api menyala. Tahun-tahun ini. Dia berubah dari perona pipi hijau menjadi Abidon yang mendominasi. Bahkan aku banyak bicara. Itu tidak layak untuk matanya. Setelah lulus, saya memulai bisnis. Shen 11 menjadi reporter keuangan sesuai keinginannya. Kami berada di kesenjangan antara pekerjaannya. Itu benar, dia menikah pada saat dia memeras. Sejak memulai bisnis, saya sengaja membuat departemen teknologi. Robot RID. Butuh waktu 2 tahun. Akhirnya dikembangkan jenis baru mesin cerdas. Situs peluncuran robot. Sepanjang jalan lampu bersinar. Para wartawan yang diwawancarai melanjutkan. Hanya aku yang tahu bahwa bertahun-tahun untuk saat ini. Berapa banyak siang dan malam sepanjang malam yang Shen 11 dan aku selamat? Konferensi pers akan segera dimulai. Shen 11 belum datang. Aku akan pergi ke pintu masuk venue untuk menemukannya. Dan dia dihentikan di pintu oleh keamanan. Aku reporter jaringan elit. Aku ada tugas wawancara hari ini. Biarkan aku masuk. Keamanan menghentikannya. Saya sering melihat Anda seperti ini. Konferensi semacam itu tidak dapat masuk tanpa surat undangan. Aku tidak tahan. Pergi ke kanan dan ambil bahunya. Kemudian dia tersenyum pada satpam sampai dia bekerja keras. Dia istriku. Bisakah Anda membiarkan kami masuk sekarang? Penjaga keamanan menatapku. Buka pintunya dengan tergesa-gesa. Tentu saja, tentu saja. Itu adalah Nyonya Lu. Katakan padaku sebelumnya dan aku akan membiarkanmu masuk. Betapa panasnya di luar. Terima kasih telah membawa Shen 11 ke ruang tunggu. Berpakaian di cermin. Aku menyuruhmu untuk menungguku menjemputmu. Jangan datang sendiri. Surat undangannya juga hilang. Aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku pacarmu. Tidak mudah bagi saya untuk mewawancarai. Dengar, aku tidak bisa mendapatkan dasi setelah melempar untuk waktu yang lama. Dia menghela napas. Dia mendatangiku. Aku akan melakukannya. Dan aku menatapnya. Senyum mulut. Aku menyemprot parfum yang kuberikan hari ini. Sudah hampir waktunya untuk dasi dilakukan untuk Anda. Aku tidak membiarkan dia selesai. Tahan dia di pintu. Lihatlah dia dengan senyum jahat. Aku akan naik ke atas panggung. Anda tidak memberikan stempel penyemangat. Dia menekan dadaku selama tinggal. Saya hanya memakai lipstik. Alasan dalam 5 menit. Shen 11 berdiri di kamar mandi dengan marah mengisi kembali lipstik. Anda makan lipstik. Anda tidak takut keracunan. Racuni aku juga. Konferensi mesin cerdas telah dimulai. Dan aku berjalan ke panggung. Terima baptisan flash dan bersorak. Dan dia berdiri di sana menatapku. Dia juga sangat cantik malam ini. Bermain dengan rambut keriting panjang dengan elegan. Gaun malam ramping melengkapi sosoknya.
Sulit untuk menghubungkannya dengan batu bata yang dipindahkan di lokasi konstruksi bertahun-tahun yang lalu. Adik perempuan terhubung. Jika bukan karena dia tetap bersamaku melalui tahun-tahun sulit itu, tidak akan melihat apa yang telah saya capai saat ini. Pada saat saya memberikan pidato pembukaan saya, para reporter telah memimpin dalam mengajukan pertanyaan kepada saya. Tuan Lu Hantan, mengapa Anda ingin mendesainnya? Robot rumah tangga serba bisa. Aku tertawa. Dan kemudian tanggapan yang tenang. Karena istri saya tidak suka melakukan pekerjaan rumah. Terjadi keributan. Shen 11 juga tercengang. Mulut aku dan peringatkan aku untuk tidak mengatakannya. Tuan Lu, kamu sangat beruntung. Aku penasaran apakah Nyonya Lu datang ke tempat kejadian hari ini. Mataku menyapu dia. Ia menggeleng tergesa. Saya tahu dia selalu suka tidak menonjolkan diri. Aku tertawa. Itu dia. Tapi dia berkulit tipis. Tidak nyaman untuk muncul. Dia tampak lega mewawancarai Bai. Panas Shen 11 tidak bisa memeras di depan wawancara sama sekali. Saya sengaja menghentikan Shen 11, seorang reporter. Apa ada yang ingin kau tanyakan? Dan dia agak menganggukkan kepalanya. Cepat berikan aku mikrofon, Tuan Lu. Saya mendengar bahwa Anda menyerahkan kertas kosong dalam ujian masuk perguruan tinggi sebelumnya. Bagaimana kau bisa ada di sini? Oke. Reporter Hishenda selalu tajam dalam kata-katanya. Sekarang kamu bahkan tidak melepaskan suamimu sendiri, kan? Berapa tahun sejarah kelam? Anda tidak meninggalkan saya pemberat apapun, kan? Baik. Lihat bagaimana saya memperlakukan Anda. Apa? Tuan Lu tidur di ranjang yang sama? Berpura-pura tidak tahu, kan? Selain itu, untungnya, saya tidak bisa bertemu dengan Anda sampai saya menyerahkan kertas kosong. Menikahimu untuk memilikiku hari ini. Tapi jangan meniru saya. Ini adalah peristiwa probabilitas kecil. Tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Teman-teman jurnalis menatapku. Shen 11 juga menenangkan wajahnya dan menjadi pucat untuk sementara waktu. Mikrofon di tanganku hampir jatuh ke tanah. Reporter sutradara telah menyalakan mikrofon padanya. Nyonya Lu, apakah Anda tidak mendiskriminasi saya? Lihat betapa bingungnya dia. Aku tidak tahan lagi. Pergi dan peluk dia, maaf. Istri saya tidak melakukan wawancara. Jadi konferensi pers ini. Itu berakhir dengan saya melindungi Shen 11 dan berjalan di belakang panggung. Konferensi robot yang bagus. Secara paksa menjadi headline pencarian panas Show Love. Lihatlah turunan manja di jalan. Di mana saya dapat menemukan pria yang begitu sempurna? Ternyata istri Lu yang jadi hakim. Ya Tuhan. Dia adalah juara teman sekelas saya dalam seni liberal. Siapa bilang itu tidak pantas? Dia merancang satu untuknya. Robot rumah tangga serba bisa. Hanya karena dia tidak suka melakukan pekerjaan rumah. Sangat bodoh, dia melihat komentar di pencarian panas. Mengubur wajahmu di dadaku dengan rasa malu, kamu terlalu berlebihan. Aku tersenyum untuk menjernihkan rambutnya. Menikahlah denganku dan kamu tidak mengetahuinya. Aku sudah selesai memuji orang. Setelah mengetahui bahwa kamu adalah suamiku. Bosku menjadi lembut. Saya kehilangan kesenangan berinteraksi dengan bos saya. Dia memilih saya. Kamu kaya dan berbakat sekarang. Berapa banyak wanita yang ingin menempel padamu? Aku meletakkan buku di tanganku dan menatapnya dengan serius. Tapi tidak setiap wanita. Anda telah melihat saya terlihat malu. Bukan siapa-siapa. Bisa menemaniku melewati masa-masa terberat. Dia bersandar ke pelukanku dengan air mata berlinang. Tidak semua orang bisa menjual ibunya untukku. Alasan saya sedikit terkejut. Ternyata dia tahu semua hal ini. Dia menyentuh wajahku dengan cinta. Aku tidak akan melepaskannya. Ternyata cinta adalah pertaruhan yang bagus. Pertama kali aku melihatnya lagi, aku ditakdirkan untuk menang. Matahari terik hari itu. Dia membawaku pulang di pinggir jalan. Matahari terbenam. Punggungnya kurus dan indah. Jika tuan muda kaya jatuh cinta pada Cinderella. Ini taruhan yang bagus. Lalu saya bertaruh tanpa melihat keripiknya. Tapi untungnya Tuhan tidak pernah membiarkan saya kehilangan ini. Teka-teki teks lengkap. Terima kasih telah menonton.